Bagaimana Pak kalau ada budaya kita di Jawa misalnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana itu? Yang pertama, bagi sebagian orang harus ditolak karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dari Wahabi kan, sesajen ditolak, diobrak-abrik, ya kan, dan seterusnya. NU gimana Pak? Kita gimana? Kita orang-orang Ahlus Sunnah, Islam tradisional itu punya karakter akomodatif terhadap budaya lokal. Sehingga ketika ada budaya-budaya yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam itu, oleh kita tidak langsung ditolak, dimodifikasi, disiasati supaya tradisi itu masih tetap lestari di satu sisi ya, tetapi juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Tahlilan, tahlilan itu sebenarnya awalnya adalah tradisi selamatan kematian. Di Jawa itu ada tradisi selamatan kematian sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu tradisi Jawa. Tapi kemudian oleh Wali Songo dimodifikasi, ya, acaranya diisi dengan zikir dan doanya diganti dengan doa-doa ala Islam. Begitu. Itu dimodifikasi atau disiasati. Caranya gimana Pak mensiasati? Nah, saya contohkan. Ya, selama saya di Jepara, saya itu sering menemukan di pinggir-pinggir jalan itu ada nasi-nasi yang ada lomboknya, ada terasinya, ada lauknya, ya kan? Begitu. Dan di Jepara juga ada tradisi larung kepala kerbau. Larung kepala kerbau dan sesajen itu, kalau kita lihat kulitnya saja, pasti kita akan menjas itu haram, itu syirik, betul? Ya. Tapi kalau kita gali maknanya lebih dalam, kita bisa mensiasati sebenarnya. Ya. Larungan kerbau misalnya. Ya, saya pernah wawancara sowan ke salah satu sesepuh di desa Ujung Batu yang beliau itu biasanya ndungani ketika ada prosesi larungan. Ya memang saya tanya, Pak, larungan itu oleh beberapa orang dipandang syirik, itu menurut jenengan pripun? Saya tanya begitu. Ya itu karena mereka tidak paham Mas. Karena larungan kerbau itu niatnya kita tidak untuk memberikan persembahan kepada penunggu laut, tapi niatnya kita itu adalah doa minta keselamatan, ya, kemudian sedekah laut. Sedekah laut itu kita berikan kepada makhluk yang ada di laut, sehingga kepala kerbau dan makanan-makanan itu dilarung ke laut. Niatnya apa? Niatnya untuk memberikan makanan kepada biota laut, kepada makhluk-makhluk, hewan-hewan yang ada di laut. Oleh ta ora? Boleh. Kaya kowe makani pitikmu. Karena memang orang Jepara pesisir itu kehidupannya, ya, rezekinya diambil dari laut. Mosok kene diwehi mangan bendino, kene ora tau aweh mangan. Masuk akal ya? Tak kejar lagi. Pak, niku lek mubazir mangke nek mbuak makanan semonten kathahe kalih kepala kerbau sing regane larang. Mubazir niku nek cara menungso Mas. Kira mubazir niku cara kita, cara menungso niku mubazir, tapi cara kewan iku rezeki. Betul apa enggak? Nah, kamu buang nasi ya yang sudah enggak kamu makan atau pemangan rantai, ya dalam pandangan manusia itu mubazir, tapi bagi pitik itu rezeki. Bagi ulat, bagi sindat, bagi hewan-hewan itu rezeki. Maka ketika saya melihat sesajen di pinggir-pinggir jalan, ya saya diam saja. Dimaknai seperti itu. Sehingga sesajen-sesajen itu di Jepara, ya termasuk larungan itu masih tetap dilaksanakan. Karena niatnya adalah
berbagi kebahagiaan kepada ya biota laut atau hewan-hewan sekitar, kira-kira begitu. Nah kalau begitu kan berarti tidak mubadzir. Ya wong awake dhewe makani pitik kadang karo beras kok ya. Jagung ku panganan menungso ta ya, tapi dipakakno pi. Nah niki nek dipikir kalau perspektif manusia, jadinya kan mubadzir. Tapi bagi pitik rezeki. Begitu.